Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sambun payah sabu jawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan bernyewotkeun. Namanya alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Subhan Makmum rahimahullah yang saya hormati, para kiai, para ulama, para hadirin wali murid, dan para santriwati dan santriwan yang pada malam ini hadir di tempat yang berbahagia ini. Maka tidak ada lagi, hanya kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keriduan bapak-bapak, ibu-ibu memenuhi undangan kami dalam acara haflah walimatul imtihan serta kenaikan madrasah serta wisuda kelas 6. Mudah-mudahan para santri yang telah diwisuda dan telah naik kelas ini selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Serta ditambah ilmunya yang manfaat. Amin. Amin Ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, para santriwan dan santriwati yang saya hormati, dalam rangka walimatul imtihan ini tadi telah dilaksanakan khatmil Quran, khatmil juz amma, khatmil kitabul alfiyah, juga dilaksanakan wisuda kelas 6. Oleh karena itu kami dari Khodam Pondok Pesantren Kebon Jambu mohon doa restunya agar para wisudawan dan para santri di Kebon Jambu ini tetap mendapat lindungan dari Allah serta terus maju dalam menuntut ilmunya. Amin. Kami juga keluarga mohon doa restu dari bapak-bapak, ibu sekalian agar kami bisa melaksanakan amanat yang sangat berat daripada wali murid orang tua, karena wali murid ini sudah mempercayakan kepada kami, putra-putrinya dititipkan kepada kami, sementara kami tidak ada daya dan tidak ada upaya untuk melaksanakan tugas yang berat itu. Bagaimana Rasul ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa umat jahiliyah, membawa umat kafirin supaya semuanya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu awalnya Rasul itu tidak punya teman seorang pun. Hanya seorang diri ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ud'u ila sabili rabbika bil mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Hanya itu yang dipegang oleh Rasul. Maka dilaksanakan sekuat tenaga, penuh dengan tantangan, penuh dengan musuh. Itulah karena yang demikian, kalau kita ini ada tantangan, ada musuh dalam mencapai cita-cita, itulah seni kehidupan. Kalau kita hidupnya mulus-mulus saja, saya kira kurang tepat. Jadi harus ada tantangan, harus ada musuh, harus ada halangan, supaya kita cepat naik derajatnya. Seperti di Kebon Jambu, alhamdulillah. Ini perlu diketahui bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa pondok di sini disebutnya pesantren Kebon Jambu ya. Tidak pakai Arab-Araban ya. Kalau pondok-pondok yang lain pakai Arab. Miftahul Muta'alimin, Raudhatul Talibin, Nurul Hidayah, Ajiyah dan lain sebagainya. Tapi kalau di sini sudah di tengah-tengah hutan Kebon Jambu bisa.
Apa tidak pakai Arab? Di sini ada pendidikan agama. Masalah nama sih tidak jadi masalah. Karena saya khawatir kalau nanti keluaran pondok pesantren Kebon Jambu tidak berhasil, saya tidak malu. Ini anak kok jadi apa? Jadi preman. Keluaran mana? Keluaran Kebon Jambu pantes. Kenapa? Kalau kebon biasanya tempatnya itu curut-curut, wirok-wirok, tikus-tikus. Jadi kalau ada orang keluar dari pondok Kebon Jambu, itu mungkin sekelas wirok, tikus dan sebagainya. Jadi kalau tidak jadi kiai itu tidak apa-apa kalau ada keluaran Kebon Jambu. Gitu. Jadi kalau pakai bahasa Arab nanti, ini keluaran mana? Keluaran Makatul Mukarramah. Keluaran ini, keluaran ini, keluaran ini. Kemudian jadi preman. Waduh, memalukan. Jadi saya perlu ketahui Bapak kenapa pakai Kebon Jambu saja, karena di sini asalnya kebun jambu. Ya udah, tidak disalin lagi, langsung saja supaya manis jadi buah. Dulu saya di sana sebelah utara kebun melati supaya wangi, sekarang pindah ke sini Kebon Jambu jadi ada buahnya. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu percaya nggak pada kami dititipkan anak-anaknya di sini? Percaya nggak? Namun percaya apa yang diminta oleh saya kira-kira dipatuhi loh. Insya Allah. Terutama anak-anak putri, Bu. Baru 3 tahun sudah disuruh ke dapur. Baru 4 tahun sudah disuruh kawin. Jangan, minimal Kebon Jambu supaya jangan jadi wirok, jadi tikus 7 tahun, Bu. Jadi lamun belum 7 tahun sudah diambil, sudah suruh pulang, itu lamun jadi tikus, itu siapa yang tanggung jawab kira-kira begitu. Ya, insya Allah walaupun ketul bagaimanapun kalau lama lebih dari 7 tahun insya Allah ada bekasnya. Ibarat kalau ngeduk sumur itu kira-kira 7 meter, insya Allah ada basah-basahnya. Kalau ingin bisa dicibuk ya 8 tahun 9 tahun dikeduk lagi supaya bisa dicibuk airnya. Begitu logikanya tuh. Sekolah boleh, tapi jangan meninggalkan ngaji. Nah, di sini ada juga sekolah, alhamdulillah ada MTAS, Madrasah Tahsinul Akhlak Salafiyah. Ini berdirinya, jatuh bangunnya ini kurang lebih sudah 20 tahun dari mulai Kebon Melati. Sampai sekarang belum punya gedung, alhamdulillah. Madrasah Tahsinul Akhlak berjalan, tapi bagaikan makhluk halus tidak punya jasad gitu. Dan alhamdulillah sekarang lokasinya sudah ada, tinggal memikirkan untuk pembangunannya saja. Insya Allah, Allah Maha Kaya, Allah Maha segala-galanya. Tanpa dibantu oleh orang tua juga enggak apa-apa, tapi walaupun membantu saya terima begitu. Dan buktinya apa? Alumnus dari Madrasah MTA atau dari pesantren Kebon Jambu, alhamdulillah sudah bermacam-macam corak. Yang jadi kiai ada, yang jadi tentara ada, yang jadi polisi ada, yang jadi pengusaha ada, yang jadi preman juga tidak kurang, yang jadi tukang tipu juga banyak. Itulah manusia sih, karena kami hanya mendidik. Kalau sudah punya rem sih, sudah punya apa, insya Allah kemana-mana. Yang penting adalah takwa. Ya, para santri ya. Yang penting adalah sampean mas santri di Pondok Kebon Jambu tidak wajib pinter, tidak. Tidak wajib bodoh juga. Tidak wajib sedengah, yang wajib adalah takwa. Karena jadi ilmunya cuma belen-belen saja, asal takwa. Ilmunya pinter, segala rupa apa, asal takwa.
Orangnya kaya jadi pengusaha, tidak apa-apa asal takwa. Miskin jadi pengemis, asal takwa. Itu yang dipahami oleh saya adalah takwa. Karena ada Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Tidak pandang anak kiai, tidak pandang anak pejabat, tidak pandang anak siapa saja, tukang beca, tukang parkir, tukang siapa saja. Anaknya siapa saja diterima, asal yang dipahami oleh kami adalah takwa, imtithalu awamirillah wa jinabu nawahihi. Itu inna akramakum indallahi atqakum. Itulah yang dipahami oleh saya. Saya tidak bangga kalau punya alumni itu jadi pengusaha besar. Tidak bangga. Saya tidak bangga kalau alumni dari Pondok Kebun Jamu itu jadi kiai besar. Tidak bangga. Saya tidak bangga kalau alumni dari Pondok Kebun Jamu itu menjadi mubalik besar. Tidak bangga. Tapi yang saya banggakan, walaupun si alumni itu esok ngubur, sore nganggur, saking miskinnya, tapi takwa, itulah kebanggaan saya. Jadi saya tidak ingin bangga-banggaan, memperlihatkan kekayaan, harta dan sebagainya. Enggak. Itulah yang saya pegang, ada wasiat dari Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Mudah-mudahan nanti Bapak Kiai Subhan rahimahullah memberikan ceramah-ceramah nasihat-nasihat kepada para santri dan kepada bapak-bapak, ibu-ibu lebih mendalam lagi dan lebih meningkatkan takwa pada bapak-bapak sekalian. Amin ya rabbal alamin.